Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Akang Teteh berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugni Sabirin Tamjiditaris dengan NPM 2401 10240093. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai alat-alat klimatologi yang telah dijelaskan di Ciperaji Unpad pada pekan lalu dalam praktikum hidrologi teknik. Yang pertama ada sikrometer standar yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Cara kerjanya yaitu pada bola termometer bola basah nantinya akan didinginkan oleh penguapan air. Nah, perbedaan suhu antara termometer bola basah dan bola kering ini menunjukkan kelembapan udara. Sedangkan pada termometer bola kering akan menunjukkan suhu udaranya. Nah, pada termometer maksimum dan minimum, yang maksimum akan menunjukkan suhu maksimum di hari itu, sedangkan yang minimum akan menunjukkan suhu minimum pada hari itu. Untuk penempatannya, termometer bola basah dan bola kering ini harus ditempatkan secara vertikal dan bola basah harus selalu basah atau seenggaknya lembab. Sedangkan untuk yang maksimum dan minimum penempatannya harus horizontal. Lalu, sikrometer standar ini harus ditutupi atau tertutupi dari cahaya matahari secara langsung. Sehingga membuka pintunya juga harus menghadap ke arah utara ataupun selatan, tidak dari arah timur maupun barat. Yang kedua ada panci evaporasi. Panci evaporasi berfungsi untuk mengukur penguapan air langsung. Nah, cara kerjanya yaitu dengan mengukur perubahan tinggi permukaan air dengan menggunakan HGOG selama periode waktu tertentu, dengan bantuan termometer apung untuk mengukur penguapan yang terjadi pada hari itu. Nah, penempatan panci evaporasi ini perlu ditempatkan di tempat yang datar terbuka agar perhitungannya akurat. Lalu alat yang ketiga adalah penakar hujan otomatis. Alat ini berfungsi untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelembapannya. Cara kerjanya adalah ketika hujan, air hujan akan masuk ke corong. Air hujan yang masuk ke corong ini lalu masuk ke selang dan disalurkan melalui tabung. Nah, tabung di dalamnya itu terdapat pelampung. Ketika pelampung tersebut tersambung dalam pena. Ketika airnya masuk ke dalam tabung otomatis, penanya juga akan menaik dan menggambarkan grafik di kertas pias. Ketika grafiknya landai. Nah, habis itu si airnya naik terus sampai air itu mengalir menuju wadah penadah air hujan tersebut. Lalu wadah nanti airnya akan dibuang. Nah, penempatannya sendiri perlu ditempatkan di tempat terbuka dan terhindar dari gedung tinggi dan pohon tinggi agar tidak terganggu air hujan yang masuk ke dalam corong tersebut. Lalu alat yang keempat ada simbol stoker. Simbol stoker ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Cara kerjanya yaitu dengan menempatkan kertas di titik bola. Bola lencananya itu akan memusatkan sinar matahari ke kertas piasnya. Lalu kertas pias akan terbakar mengikuti pergerakan cahaya matahari. Nah, penempatannya itu harus berada di tempat yang terbuka dan tidak jauh dari gedung tinggi dan maupun pohon tinggi agar cahaya matahari yang tidak terhalangi oleh gedung ataupun pohon yang tinggi tersebut. Nah, kertas ini terdapat 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama itu ada lengkung panjang yang digunakan ketika untuk mengukur periode musim hujan. Lalu ada lengkung pendek ketika mengukur musim kemarau dan lurus ketika transisi di antara kedua musim tersebut. Lalu alat yang kelima ada ombrometer. Ombrometer ini berfungsi untuk mengukur jarak hujan. Cara kerjanya yaitu air hujan yang jauh akan jatuh dan ditampung melalui corongnya. Lalu volume air hujan yang terkumpul akan diukur melalui gelas ukur. Nah, penempatan ombrometer ini adalah jauh dari gedung dan pohon yang tinggi agar air hujannya tidak terganggu dan masuk dengan bagus. Lalu si corongnya tersebut harus tingginya sepanjang 120 cm atau 1,2 meter dari permukaan tanah untuk akuratannya. Lalu yang terakhir ada anemometer. Alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Alat ini cara kerjanya itu dengan melihat seberapa banyak jumlah putaran yang dihasilkan kincir-kincir yang terletak di atasnya saat terkena angin. Hal ini penempatannya harus berada di tempat yang terbuka dan jauh dari gedung ataupun pohon yang tinggi untuk menjaga aliran anginnya agar tidak terganggu. Sekian laporan dan review dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.